Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahmatina, NPM 20.12.59.3. Mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 1C. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Yang pertama ada kesantunan berbahasa. Kesantunan itu berkaitan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan berbahasa itu berkaitan dengan komunikasi. Kesantunan berbahasa adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Ada dua aspek dalam mengukur apakah bahasa itu dapat dikatakan santun ataukah tidak santun. Yang pertama ada kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau dari kata itu santun atau tidak santun. Di dalam kesantunan linguistik itu diuruskan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif atau kata perintah. Kesantunan itu berfokus pada kalimat perintah karena kalimat perintah itu cenderung mengandung makna ketidaksantunan. Karena kalimat perintah itu menyuruh dan cenderung menjadi tidak santun. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama ada panjang pendek tuturan, yang kedua ada urutan tuturan, yang ketiga ada intonasi dan isyarat-isyarat ginestik. Yang keempat ada pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Yang kedua ada kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih dalam. Makna dan arti itu berbeda. Makna itu lebih dalam dan berkaitan dengan konteks atau segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Konteks bisa berupa waktu, tempat, dan situasi. Situasi yang berupa suasana dan situasi yang berupa psikologi si penulis. Kedua ada keterampilan berbicara. Berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi, ada 3 hal yang harus diperhatikan agar dapat berbicara terampil. Yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua adalah kualitas materi, dan yang terakhir adalah kualitas cara penyampaian. Yang pertama kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri atau inner beauty. Yang kedua ada fokus kepada para pendengar, dan yang terakhir menguasai proses. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa dibangun, bisa diciptakan dengan 3 hal. Yang pertama persiapan. Persiapan ini sangat penting apabila bagi pembicara pemula. Persiapan ini termasuk menguasai atau membaca materi sebelum tampil untuk menyampaikan materi. Yang kedua memahami materi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga berlatih di depan cermin atau kamera menggunakan handphone. Yang kedua berpikir positif. Jangan merasa rendah diri, menghilangkan pikiran negatif dan ubah menjadi pikiran positif. Untuk bisa menjadi terampil berbicara itu hanya perlu jam terbang. Jam terbang adalah kesempatan-kesempatan yang harus dilalui untuk melatih keterampilan berbicara. Yang ketiga ada performance. Ciptakan penampilan Anda. Jangan lupa senyum 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, lakukan selama 7 detik. Karena kalau berbicara banyak, senyum itu membuat rileks ketika berbicara. Kemudian orang yang mendengarkan pun pasti senang karena selain senyum adalah ibadah, senyum juga menular kepada orang yang melihat. Berbicaralah dengan energik atau semangat. Bersemangat di sini artinya tidak loyo, tidak malas, dan tidak datar. 5. Jadilah pribadi yang unik. Karena orang yang unik biasanya akan mudah diingat orang lain. 2. Kualitas materi. Untuk menciptakan materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian khusus. Ada kadang-kala materi itu menarik tapi disampaikan dengan tidak menarik, atau sebaliknya, materi itu tidak menarik tetapi disampaikan dengan menarik. Itu berarti ada keahlian si pembuat materi. Bagaimana menyusun materi yang terstruktur, maksudnya materi yang dibawakan adalah susunan-susunannya sehingga mudah para pendengar untuk memahami materi keseluruhan yang disampaikan ketika melakukan presentasi. Adapun untuk mengerti materi harus memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya. Apakah mereka anak-anak, orang tua, mahasiswa? Jangan sampai nanti salah sasaran. Yang ketiga ada kualitas cara penyampaian. Jadi berbicara itu tidak hanya sekedar mulut yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh juga bisa berbicara. Contohnya senyum 227. Kontak mata. Kontak mata artinya menatap orang yang menjadi pendengar kita. Ketika menjelaskan, pandanglah yang menjadi pendengar kita. Yang ketiga ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca
biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Jadi membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Teknik membaca dalam membaca kritis dinamai dengan teknik SQ3R, Survey, Question, Read, Research, Review. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik membaca SQ3R adalah yang pertama survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan atau buku yang akan dibaca. Dalam survei, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Membaca judul buku. Mengapa perlu membaca judul buku? Karena biasanya judul buku ini merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku. Biasanya judul ini ada di depan buku atau di depan bacaan. Yang kedua adalah membaca pendahuluan. Jika pendahuluannya terlalu panjang, maka baca saja paragraf pertamanya. Mengapa pendahuluan perlu dibaca? Karena di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait buku yang dia tulis. Bertujuan untuk apakah buku itu ditulis? Biasanya itu ketika kita membaca buku, baca dulu pendahuluan, jangan langsung membaca isi. Ternyata di dalam pendahuluan dijelaskan tujuan beliau menulis buku tersebut. Ketiga, read. Kegiatan membaca yang mana membaca ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Kegiatan baca ini bukan hanya membaca keseluruhan atau membaca biasa saja, tapi dalam kegiatan membaca ini si pembaca itu mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi dia lakukan. Misalnya, pertanyaannya apa pengertian kalimat efektif, maka dalam kegiatan membaca dia berusaha mencari dan menemukan jawaban yang tadi dia tanyakan. Misalnya, dia menemukan pengertian membaca adalah itu ditemukan misalnya di paragraf kedua. Dia langsung loncat di paragraf kedua. Jadi di sini juga dapat menghemat waktu karena kita hanya berfokus pada apa saja yang ingin kita temukan. Yang keempat ada riset. Riset ini dilakukan ketika sudah selesai membuat pertanyaan dan mencari jawaban. Setelah selesai dalam satu bab, stop di sini dalam artian si pembaca mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang diajukan itu ada jawabannya di dalam bacaan dia. Jika belum menemukan, lalu yang dilakukan si pembaca ialah mengetes daya ingat. Misalnya bukunya ditutup dulu, kira-kira tadi yang dibahas atau ditanyakan pada subbagian pertama, misalnya pengertian, kemudian dia akan mengetes ingatan dia. Apakah dia ingat ataukah ada yang lupa? Ini langkah yang dilakukan pada riset itu. Yang kelima, review. Review ini kegiatan mengembalikan bacaan yang dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawabannya? Baru setelah ini kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Setelah selesai melakukan langkah SQ3R, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan mahasiswa atau dilakukan pembaca ialah menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Dalam kegiatan ini, mahasiswa atau pembaca diharapkan untuk bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan si penulis. Namun, hal yang dapat dilakukan adalah mencari data-data atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis. Untuk itu, perlu juga mahasiswa atau pembaca sekalian bersikap tidak mudah percaya atau skeptis terhadap informasi yang disajikan dalam bacaan atau tulisan. Apalagi pada zaman sekarang, di zaman ini, semua kecanggihan baik itu tulisan yang disebarluaskan di media sosial atau media massa itu, kadangkala informasi yang disajikan ada yang berupa penipuan atau hoax. Yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya. Apa saja yang kemarin yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, akan menjadikan dia pembaca yang baik, dan akan menjadikan dia pembicara yang baik pula. Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir dan ada proses menganalisis di sana. Yang mana menganalisisnya itu dilihat dari berbagai macam hal, seperti simbol, kenyataan maupun situasi yang ada pada saat itu, atau objek yang sedang diamati
sekarang kita akan bahas apa saja proses-proses yang ada dalam menyimak. Dalam proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak yang baik. Yang pertama mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterupsi, yang keempat menilai, dan yang kelima memberikan respon atau menanggapi. 1. Mendengar. Apa yang dilakukan seorang penyimak pada tahapan pertama ini ialah mendengarkan. Tapi mendengarkan seperti apa? Mendengarkan di sini maksudnya berfokus pada satu suara. Secara ilustrasi, pada saat ini Anda mendengarkan saya pada saat ini. Adakah saran-saran? Adakah suara-suara lain yang mampir di pendengaran kalian semua? Misalnya suara kendaraan, kipas angin, cicak, televisi, dan kemudian ada suara saya yang sedang Anda dengarkan. Nah, tentu saja ada beberapa suara-suara lainnya dalam tahapan pertama ini yang namanya berfokus. Itu kalian bagaimana caranya mengabaikan suara-suara lain, baik itu suara televisi, kendaraan, suara cicak, suara kipas angin ataupun suara lainnya. Hanya berfokus pada satu suara, yaitu suara saya yang saat ini sedang menjelaskan. Nah, itu namanya fokus. Itu tahapan pertama, mendengarkan secara fokus pada satu suara. Atau misalnya kalian ingin berfokus pada hal lain, berarti mengabaikan hal-hal di luar daripada itu. Nah, itu namanya tahapan pertama, yaitu mendengarkan. Kata kuncinya adalah fokus. Yang kedua, memahami. Pada bagian ini si penyimak itu mengartikan tiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Jadi proses memahami di sini kata kuncinya adalah arti, yang mana artinya itu berdasarkan kata atau arti yang sebenarnya, atau istilah lain berdasarkan arti dalam kamus. Hal ini berbeda pada tahap ketiga, yaitu tahap penginterupsi. Kalau tadi pada tahapan kedua itu adalah pengertian sebuah kata atau kalimat yang didengar, maka proses yang ketiga yaitu menginterupsi. Kaitannya berkaitan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Beda antara arti dan makna. Makna di proses yang ketiga ini nanti kaitannya dengan segala hal yang melatar belakangi, baik itu kalimat atau ucapan ataupun tuturan. Misalnya dilihat dari ekspresi wajahnya, dilihat dari nada suaranya, dipahami dari nada atau intonasi suaranya, dipahami dari latar belakang pendidikan atau yang lain sebagainya. Ini beda dari tahapan kedua yang memahami. Yang ketiga, interpretasi. Ini